sekarang Farhad lakukan menurut saya ya, ini kan kasus Agus ingin diobati, dananya kurang. Kan itu. Dana itu versi Agus masih ada di tangan Novi. Novi tidak mau beri dana itu karena digunakan tidak pada apa yang seharusnya. Nah, saran saya, karena ini sudah ada perseteruan yang panas, yang hangat antara Novi dengan Agus, maka yang harus dilakukan Farhad adalah obati Agus. Kalau you punya duit, bawa berobat. Nah, jangan justru menggandeng orang lain. Saya tahu ada yang menggandeng, yang digandeng yang orangnya baik juga. Nah, salah satu contoh misalnya Krisnamurti teman saya. Nah, dia bantu, ya sudah kalau gitu Farhad dengan Krisnamurti udah obati. Kan katanya mau diobati, saya percaya bisa diobati. Nah, baru kemudian urusan Novi dikelirkan satu persatu. Novi juga harus jelaskan bahwa ini persoalan dana ini terang benderang sampaikan. Karena kemarin saya lihat menyampaikan itu masih sepotong-sepotong. Jelaskan saja, ini. Apa kecurigaan kamu tuh sampaikan. Handphone kah, misalnya 20 juta, ngomongin. Dulu waktu Anda begini-begini, kenapa bisa jadi ada HP? Apakah lebih penting lebih penting HP daripada mata? Kan contoh ini kan, atau yang lain. Jadi saya kira ini sebuah pengawasan. Jangan sampai nanti kasus melebar kemana-mana, Agusnya nggak selesai-selesai. Kan objeknya Agus, jadi berperang kemana-mana. Nah, dan sekali lagi saya minta dia minta maaf saja. Kan minta maaf kan tidak salah. Supaya kalau ada dana itu di tangan Novi, salurkan lagi. Itu yang kita mau sekarang. Dan Novi dengan pengacaranya saya lihat sudah membuka ruang untuk bertemu dengan Eva kan, dan Agus, tapi tidak datang kan. Nah itu saya juga dari awal sudah bilang, itu saya bilang sama tim saya yakin Eva dan tim nggak akan datang. Benar, saya duga memang mereka nggak mau selesai masalah ini. Alasannya apa Bang? Ya saya duga mungkin ya, maaf ya, mungkin ya dia nggak mau kalau menurut dia tidak diuntungkan secara opini publik. Nah, kalau dia merasa opini publik menguntungkan dia, maaf ya dugaan saya, baru dia mau. Nah, atau mungkin bisa jadi pengacara ini tak mau dia selesai masalah ini kalau bahasa Medan. Nah, kalau tidak, ya sudah lanjut teruslah berita. Nah, kalau saya, bro, saya terganggu saya. Jujur, saya terganggu. Saya pakai topi begini tambah nyaman saya. Di awal saya berpikir dengan topi begini gaya Fadel, saya bisa sekarang malah ini jadi trending, jadi tahu orang semua. Artinya apa? Menurut saya, untuk menjadi seorang lawyer yang senantiasa mendapat posisi di hati masyarakat dan diingat sampai kapanpun adalah sejauh mana dia menampilkan jati diri dan keilmuannya. Kalau bahasa Pak Prabowo, the best your brain and the best your heart. Bagus pikiranmu, bagus hatimu, dan bagus pekerjaan. Bang, yang abang jadi kuasa hukumnya Bang Farhad di mana Bang yang soal kasus Dani itu seperti apa? Ini kan belum banyak yang tahu. Ya, itu saya sampai di komunikasi dengan sahabat saya Krisnamurti. Betul. Bro, ternyata pernah ya bantu Farhad Abbas? Pernah. Terus saudara saya Krisnamurti ngomong, langsung dia telepon katanya Farhad Abbas. Bro, itu ternyata Rasman pernah bantu bro. Iya. Wah, segitunya ya. Bayangin ya, itu kasus 2015 akhir. Saya itu ribut sama Ahmad Dhani di persidangan itu, dan kita nggak pernah dibayar satu rupiah pun. Jadi yang berjasa itu terhadap Farhad itu saya. Dia nggak ada jasa sama saya. Kalau dia bilang dia berjasa, jasa apa? Jasa apa Farhad sama saya? Coba tanya dia. Nggak ada. Sidangnya seperti apa sih Bang sampai sidangnya waktu itu dia terdakwa. Iya. Laporan dari Ahmad Dhani. Ya, dibawa ke persidangan. Makanya kalau misalnya Hotman Paris bilang, oh pengacara jadi terdakwa, emang kenapa kalau jadi terdakwa? Kan belum tentu terpidana. Kalau terpidana masalahnya apa? Saya nggak malu. Yang malu itu kalau kita korupsi, perkosa orang, mencuri, membunuh. Baru ini enggak, bagus-bagus saja. Banyak
kira-kira laporan Denny Sumargo itu tepat nggak Bang dengan pasal pengancaman terhadap Farhad menurut hemat Abang nih sebagai praktisi hukum? Sebenarnya dua-dua. Laporan Farhad dengan laporan Denny lemah. Bang, apa yang berhenti situ? Dua-dua itu, ya. Laporan Farhad terhadap Denny Sumargo itu menurut yang saya pahami lemah. Laporan Denny Sumargo terhadap Farhad Abbas juga lemah. Nah, jadi menurut saya ini hanya tidak puas saja. Lu gua laporin gara-gara lu datang ke rumah gua. Gua ini punya harga diri, lu berani-berani. Pikirlah malam-malam. Dugaan saya ini udah gua laporin. Nah, Denny juga merasa ini gini-gini. Oh, ini gua digini, dilaporin. Oh, ini buat lawan balik, laporin lagi. Dua-duanya lemah. Dua-duanya ya perspektif hukum saya. Laporan Farhad terhadap Denny lemah, laporan Denny terhadap Farhad lemah. Kalau begitu apa? Duduklah kalian satu meja. Tapi sayangnya Denny sudah mau duduk satu meja, Novi sudah mau juga duduk kan? Tapi ternyata Eva dengan aku tidak datang, ya bingung juga saya. Ini maunya apa gitu? Nggak disebut juga maunya apa. Saya nggak tahu tuh jawabannya apa. Kenapa Agus nggak mau? Kalau saya malah menyarankan, Agus, kamu minta maaf aja sama Novi, biar clear. Menurut saya tantangan itu hanya sebagai sebuah sikap dari perlawanan. Lebih baik kalian fokus saja ke hukum. Nanti kamu jadi turun rating tuh Densu, ya. Saya ini teman baikmu dan saya tahu rekam jejak kamu. Kamu berkarir benar-benar di dunia seni dan apalagi mantan pemain basket kan. Udah usah terpancing Densu. Ini saran saya. Udah kamu fokus ke kasus hukum itu aja. Farhad juga, Anda kan pernah bersahabat dengan saya. Saya pernah jadi bantu Anda loh sebagai pengacara. Nah, sementara Anda belum pernah bantu saya urusan pengacara di persidangan ya. Jadi udahlah, kalian akhiri aja. Fokus kalian ke urusan si Novi dengan Agus. Kasihan tuh anak orang sakit itu. Saya sarankan Novi juga hati-hati. Jangan kamu share atau jangan kamu bagikan donasi itu kepada orang yang tidak tepat. Ingat, donasi itu judulnya untuk Agus. Kalau kamu berikan kepada yang lain, itu kamu bisa kena. Biarkan uang itu di situ sampai ada penyelesaian yang baik terhadap Agus. Kalau udah jelas Agus memang menyatakan oke, saya tidak keberatan dana itu, ya sudah, barulah Anda bagikan. Tapi kalau Agus masih kelihatan butuh dana itu, jangan kau bagi ke yang lain. Simpan aja. Nanti itu akan menimbulkan fitnah dan saya duga itu bisa bermasalah hukum.